Kita telah mendengar dan membaca bersama-sama Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, tema dari khotbah di siang hari ini saya ambil, Tuhan mengasihi rencana yang indah bagi Bapak dan Ibu saudara-saudara. Kitab Amsal ini adalah kumpulan ucapan ringkas dan ucapan berbentuk nasihat untuk mendidik para pemuda dan anak-anak. Dianggap ini berasal dari Raja Salomo. Kita mengetahui setiap orang tua memiliki rencana yang indah dan ucapan berbentuk nasihat untuk mendidik para pemuda kepada anak-anak mereka. Nah, orang tua berusaha agar anak-anaknya berhasil meraih cita-citanya, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, atau keluarga, pergaulan, maupun terutama pelayanan kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua sangat mengharapkan anak-anak kita mendekat kepada Tuhan, apalagi di dalam pelayanan ini. Untuk mencapai maksud tersebut, maka orang tua bersusah payah membekali anak-anaknya dengan berbagai pengajaran. Hal ini dilakukan setiap orang tua menyayangi anak-anaknya. Tuhan pun melakukan hal itu sama seperti kita. Kita menyayangi anak-anak kita sebegitu rupa. Apa yang dia minta, kalau kita mempunyai, kita berikan kepada anak kita. Umpamanya dia mau masuk sekolah, sudah tamat SMA, mau masuk mahasiswa. Kalau kita pun ada uang sebagai orang tua, kita layak membantu anak kita untuk masa depan dia yang baik. Begitupun Tuhan kita Yesus kepada kita. Tuhan mau mengajar kita supaya kita lebih dekat kepada Dia. Dan kita menyayangi Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Nah, hal ini bagi orang tua memang tidak mudah. Banyak juga anak-anak yang tidak mau mendengar orang tua. Banyak yang jatuh ke dalam pergaulan. Nah, ini adalah satu tanggung jawab besar bagi kita orang tua. Ada amin, saudara? Amin. Ya, ini menjadi tanggungan besar bagi kita orang tua. Karena apa? Anak-anak kita tidak mau sampai anak-anak kita ini terlantar atau jatuh ke dalam kehidupan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ini saudara. Jadi kita mengetahui ini adalah satu tugas berat bagi kita orang tua. Karena mulai dari sekarang kalau anak-anak kita jatuh, seumpama dia jatuh di dalam pergaulan yang tidak layak atau tidak baik. Contoh umpamanya dia jatuh di dalam narkoba. Apakah tidak ini baik di mata Tuhan? Saya rasa ini tidak baik. Karena kalau dia jatuh ke dalam narkoba, ini hasilnya banyak mengeluarkan uang saudara. Karena narkoba ini, obat-obat ini adalah sangat mahal. Sangat mahal. Jadi anak ini mencari usaha bagaimana mengambil uang. Kalau perlu barang-barang di rumah dijual untuk membeli obat. Karena orang tuanya sudah tidak mampu memberikan. Jadi orang tua memberikan terus uang kepada dia. Akhirnya dia membeli obat dan jatuh ke dalam dunia narkoba. Jadi
Ayat ini dimaksudkan kita harus berhati-hati mendidik anak kita. Di situ dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Sudah jelas di sini. Kita harus menerima didikan Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan jatuh. Sama yang kita bisa lihat sekarang. Kalau saya tahun 18 saya pulang ke Makassar. Saya adakan kebaktian di sana serta seminar mengenai apa yang di ayat ini yang dimaksudkan Tuhan. Ini yang dimaksud Tuhan karena terjadinya apa yang dikatakan di Amerika LBGT. Saudara-saudara pasti mengetahui apa yang maksudnya itu kan. LBGT saudara-saudara. Tuhan menciptakan umatnya di dunia ini adalah Hawa dan Adam, laki dan perempuan. Dan Tuhan katakan, pergilah berada cuculah engkau kepada Abraham, supaya ini dunia bisa penuh. Tetapi kita ini sebagai manusia merubah. Lelaki kawan sama lelaki. Lelaki kawin sama lelaki. Kita sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak kita. Jangan sampai jatuh di dalam pergaulan ini. Nah, ini ayatnya Amsal. Ini ayat dari Salomo, saudara. Ayat Salomo ini. Karena apa? Kalau kita salah didik tadi, anak kita sudah terjerumus. Ya, ada dua hal di sini. Mungkin pada waktu dia lahir, ada kelainan dari tubuh dia, mungkin hormon dia melebihi, mungkin dia lahir sebagai lelaki tapi dia ingin sebagai macam perempuan. Ada begitu juga terbalik, dari yang perempuan ingin menjadi lelaki. Nah ini. Tetapi ada juga di dalam pergaulan. Dia sebetulnya orang yang benar, yang straight, tetapi karena pergaulan dia terjerumus. Akhirnya dia menjadi begitu. Yang disebut Amerika bilang gay. Nah ini saudara. Jadi kita harus betul-betul sadar bahwa ini pekerjaan berat bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Sangat berat. Tetapi seberat-berat apapun, kalau engkau ada hubungan dengan Tuhan, engkau berdoa terus minta pertolongan Tuhan, membimbing anakku ke jalan yang benar, Tuhan pasti mendengar. Ada amin saudara. Ini Tuhan mendengar. Karena semuanya ini bagi kita orang tua memang tidak gampang. Apalagi di zaman sekarang ini kita lihat pergaulan itu sudah lumrah. Masih muda, masih di bawah umur sudah mengetahui hal-hal yang tidak laik dia mata Tuhan. Soal-soal seks begitu kan. Ini tidak laik di mata Tuhan. Jadi dikatakan tadi, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi kita menyayangi anak kita ini, kita betul-betul harus waspada terhadap kehidupan anak kita. Ini saudara. Itu. Jadi di siang hari ini memang khotbah untuk anak-anak kita ini sebagai orang tua. Saya juga sebagai orang tua, anak saya di New York. Ada 2 anak saya di sana. Saya juga berikan pengertian-pengertian kepada mereka. Saya bilang apa kepada anak saya? Kau memilih dia untuk kawin sama ini lelaki. Saya bilang apa? Papa cuma kasih nasihat kamu. Kalau kamu betul-betul pikirin lelaki kamu senang, lakukan. Karena yang lakukan itu kamu, bukan saya, bukan papa. Kalau kamu menjadi hidup yang senang, praise the Lord, papa senang. Karena kamu memilih ini laki-laki baik. Tetapi kamu kalau jadi susah, berdasarkan ini laki-laki, papa tidak mau turut susah. Karena apa? Kamu yang memilih. Jadi harus betul-betul pilih yang benar. Karena this is for your future life. Bukan untuk papa. Untuk engkau punya masa depan.
Ya kan? Ini. Karena kita sebagai orang tua, semuanya mau yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita tidak mau kita punya orang, lihat anak kita, umpamanya dia pas sudah kawin, umpamanya dia susah, dipukul-pukul atau dikecewakan sama suaminya. Kan kita jadi susah. Nah inilah Papa B maksudnya. Jangan sampai kau terjadi begitu. Jadi kalau mau pilih laki-laki ini, laki-laki itu betul-betul menyayangi kamu. Nah ini. Jadi harus betul-betul. Karena bukan Papa yang mengalami, tetapi kamu. Kamu yang akan mengalami kegembiraan, senang, sukacita. Kami mengalami. Memang rumah tangga ada jatuh bangunnya. Tidak selalu licin lurus. Sama dengan laut licin, tetapi ada gelombang. Nah, kamu menghadapi itu semua. Iya Pak, oke. Nah itu. Nah inilah yang dikatakan sama Raja Salomo pada waktu saya baca khotbah ini, ayat ini, wah ini betul-betul memang mengingatkan anak-anak kita sebagai orang tua. Nah itu. Begitu juga Bapa di sorga, dia selalu mau melakukan yang terbaik bagi kita. Ayatnya sudah dilihatkan. Berserulah kepadaku, kata Bapa. Aku akan memberi kepadamu. Jadi di mana apa masalah kita? Apa beban kita? Kita andalkan saja Tuhan. Kalau kita andalkan manusia, pasti kita akan kecewa. Tetapi kalau kita tetap andalkan Tuhan, Yesus Kristus, saya rasa semuanya itu akan berjalan dengan smooth. Tuhan katakan di firman-Nya, mintalah, engkau akan menerima. Carilah, engkau mendapatkan. Ketok, engkau akan dibuka pintu. Ayat ini kita klaim sama Tuhan. Karena Tuhan katakan, mintalah engkau menerima. Nah, kita minta kalau kita ada beban, ada masalah berat yang tidak dapat kita atasi, pencobaan-pencobaan yang berat, termasuk segala penyakit atau apa saja, kita minta, kita klaim ayat ini, Tuhan, engkau katakan ya dan amin. Tuhan katakan ya dan amin. Dan Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan. Nah ini. Nah, saya kasih di ayat Ibrani. Ibrani 12 ayat yang kelima. Ibrani 12 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, kalau sudah dapat Ibrani 12 ayat yang kelima, di situ dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Nah ini lihat. Sudahkah lupa kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Apakah kita lupa? Tuhan sudah tekankan kepada kita. Apa kamu sudah lupa? Ini. Seperti yang dibicarakan kepada anak-anak. Selanjutnya dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Wow, ini sangat keras ini. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan tekankan kepada kita ini saudara-saudara. Nah, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kalau kita ditegur oleh Tuhan, Bapa kita di sorga, kita harus menerima. Karena kita ditegur, karena untuk kebaikan kita. Kita harus terima dengan sukacita. Oh ampuni kami Tuhan. Engkau menegur saya di dalam kelakuan saya atau perbuatan saya yang tidak baik di hadapan biji matamu. Ampuni saya Tuhan. Ini. Jadi jangan menganggap enteng. Banyak manusia pikir, sudahlah. Apa yang kita lakukan, sudahlah terima aja. Tetapi Tuhan tidak mau begitu.
Kita harus menerima apa yang diperingatkan kepada kita supaya kita hidup yang layak di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita berbuat yang aneh-aneh di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan murka kepada kita, tetapi kita tahu Tuhan kita Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan tidak mau murka kalau kita tidak betul-betul membuat kesalahan dan kita tidak mau bertobat kembali ke jalan benarnya. Tuhan tidak akan murka. Kalau kita bilang, Lord, ampuni saya Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu kepada aku ya Bapa. Aku akan kembali melewatkan dosa-dosaku yang aku kerjakan. Ampuni aku Tuhan. Tuhan berterima kasih kepada kita. Karena apa? Kita mengaku dosa-dosa kita. Alami saudara. Ini ya. Benar. Semua kita manusia di dunia ini mempunyai dosa. Kalau kita mengaku bahwa kita tidak mempunyai dosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam hidup kita. Kalau kita mengaku kita tidak mempunyai dosa. Oleh sebab itu, Tuhan, Bapa kita, Allah Bapa kita mengirimkan anaknya, mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Ini. Karena apa? Kita semua telah berbuat dosa. Dan anaknya ini sebagai penebus untuk membayar dosa-dosa kita di kayu salib. Kita sudah semua kita mengetahui perbuatan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan bercucuran darah, saudara. Membayar dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari di kehidupan kita. Tetapi Bapaknya mengetahui bahwa pengampunan hanya ada di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ini. Nah, itulah tadi saya katakan, semua ini didikan-didikan, kita harus paham bahwa kita mau mendidik anak-anak kita ke jalan yang benar, dan kita mau anak-anak kita ini hidup yang sukses di kemudian hari. Kita tidak mau melihat anak kita umpamanya dia jadi gelandangan, pasti kita tidak mau. Iya kan? Kita tidak mau melihat anak kita jatuh gelandangan atau susah atau gimana. Kita mau anak kita ini hidup yang baik, sukses yang baik. Ini yang kita maksud minta kepada Tuhan. Karena kita tidak mau anak kita jatuh, tergeletak, atau hidup yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak mau, saudara-saudara. Oleh sebab itu sebagai orang tua, kita mau anak-anak kita ini hidup yang benar di mata Tuhan. Kita mau, saudara-saudara. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita dekat kepada Dia. Tuhan mau. Itulah tema dari khotbah di siang hari ini. Tuhan mengasihi rencana yang indah. Rencana Tuhan sangat indah. Karena Tuhan mau kita mendidik anak-anak kita ke jalan yang benar. Itu. Tuhan mau mendidik kita mendidik anak-anak kita ke jalan yang benar. Karena apa? Tuhan mau melihat anak-anak kita ini berbuah. Yang dimaksudkan berbuah, dia bisa jadi seperti melayani umpamanya, atau dia menjadi salah seorang yang besar di dalam kementerian atau apa ini. Tuhan kasih kita hikmat. Kita diberikan hikmat kepada Tuhan. Nah itu. Nah, saya bisa kasih lagi di ayat Yeremia 29. Ayat yang ke-11. Yeremia 29. Ayat yang ke-11. Di situ dikatakan oleh Nabi Yeremia,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Oh, lihat, Tuhan sudah mengetahui. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kepada siapa? Kepada kamu. Di situ dikatakan lagi, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini. Jadi ini ayat dengan tadi, ayat Amsal tadi, ada sangkut pautnya. Ada link dia. Ada link kan. Di sini kata, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku. Jadi Tuhan yang mengatakan, rencana-rencana Tuhan itu adalah damai sejahtera, penuh sukacita, hidup yang nyaman. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini wujud kasih Tuhan Allah kita tak selamanya memeluk atau menggendong kita, tetapi Tuhan mau kita datang kepadanya. Dan Tuhan mempunyai rancangan-rancangannya indah. Kalau kita datang kepadanya, kita harus sadar, saudara, apa masalahmu, apa bebanmu. Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku mendengar. Sama kita dengar sewaktu orang-orang Israel, dia mengeluh, dia menangis, dia menjerit kepada Tuhannya, yaitu Tuhan Bapa kita di sorga. Dia menjerit, Tuhan, lihat kami menjadi perbudakan, disiksa, dipukul, dicambuk. Tuhan mendengar jeritan mereka. Tuhan mendengar. Dan Tuhan bilang apa? Yes, Harun, pergi ke sana menjumpai siapa? Firaun. Supaya bebaskan ini umatku. Tuhan mendengar. Sama juga kita, kalau kita punya beban, kita berseru kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara-saudara. Jadi itu tadi rancangan Tuhan memberikan kepada kita adalah damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Jadi kita penuh harapan, maksud kita sukses, kita berhasil di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam apa saja. Asalkan saudara berharap kepada Tuhan. Ini. Itu. Jadi sekali lagi saya katakan di sini tadi, yang ayat yang tadi saya bacakan di Amsal khotbah ini, Amsal 3 ayat 11-12, saya ulangi lagi ayat ini. Saya tadi malam saya baca-baca, saya bilang, betul, saya mengingat anak saya juga. Saya mempunyai 2 orang putri di New York. Saya baca ayat ini, saya bilang, dikatakan, saya ulangi lagi. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi kalau kita diperingati sama Tuhan, jangan kita bosan. Kita harus menerima bahwa kita bersalah, kita diberi peringatan. Dan selanjutnya dikatakan apa? Ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Karena kita dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan mengajar kita. Kalau Tuhan tidak mau mengasihi kita, forget it. Siapa lu, siapa gue, kata Tuhan. Tapi Tuhan kita tidak begitu. Tuhan mengajar kita karena Dia mengasihi kita. Sama seperti ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi sebagai orang tua kita harus tahu, kita menyayangi anak-anak kita. Kita harus didik dia ke jalan yang benar dan takut akan Tuhan. Ini kuncinya di sini. Sebagai orang tua kita harus tahu bahwa Tuhan ini sangat pengasih. Sama dikatakan juga di kitab Ayub 5. Ayub 5 ayat 17. Dia katakan di situ, sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Lihat.
Ayub ini. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Oh haleluya. Haleluya. Berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan. Jadi kalau kita ditegur Tuhan atas perbuatan kita yang salah, kita harus menerima, saudara-saudara. Ada amin di sini. Ini iya. Kita harus menerima. Karena kita tahu kalau kita ditegur sama Tuhan, berarti Tuhan masih menyayangi kita. Dia sangat menyayangi kita. Karena dia apa? Dia adalah yang maha kuasa. Kalau kita ditegur sama kawan biasa, iya sapa lo, sapa gue. Tetapi ini Tuhan kita. Dia sang pencipta, dia mengasihi kita. Jadi kalau kita ditegur sama dia, kita terima. Karena dia apa? Mengasihi kita, saudara-saudara. Nah itu. Mendapatkan teguran itu tidak pernah enak. Benar. Kalau saudara ditegur sama kawan, sama kamu kemarin kenapa begini? Nggak enak kan? Apalagi kalau Tuhan yang tegur kita. Waduh. Ini. Merasa malu mungkin. Atau saudara merasa kecewa ditegur. Atau saudara merasa kesal, sedih. Ini. Tetapi ini tujuannya adalah untuk merubah kelakuan kita karena kita ditegur. Ada amin saudara. Haleluya. Ini. Kalau kita ditegur sama Tuhan kita, saya rasa Tuhan masih mengasihi kita. Yang maksudnya Tuhan, engkau anakku, jangan berbuat lagi yang demikian. Ini, itu maksudnya supaya kita menerima dengan penuh sukacita teguran dari Tuhan kita. Nah, saya bisa kasih lagi di ayat ini. Ayat penutup dari khotbah di siang hari kita ini adalah di Ayub lagi kita ambil. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Nah, di situ kalau siapa bisa mau baca, silahkan berdiri kalau dapat ayat ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih. Coba lihat. Tuhan menyatakan bahwa aku sanggup melakukan segala sesuatu. Apa saja masalahmu, Tuhan bisa merubah. Apa bebanmu, Tuhan bisa kasih lepaskan bebanmu. Tuhan bisa melegakan. Sama Yesus berkata, hai marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan letih. Aku akan melegakan engkau. Sama Tuhan berkatakan sama Ayub. Karena pada waktu itu saudara-saudara, Ayub banyak ini diserang oleh iblis. Ayub membuktikan diri sebagai hamba yang perjanjian sejati kepada Tuhan. Siap untuk melayani Allah yang dia sembah. Ini Ayub. Pengakuan Ayub dengan demikian menandai dia keberhasilan dia melewati iblis. Dan di kunci-kuncinya dia diberkati 2 kali lipat. Hartanya habis, saudara-saudara. Anaknya habis, mati 10 orang. Tetapi akhirnya Tuhan kembalikan dia anak 10 orang lagi. Harta dia 2 kali lipat. Dan anak dia perempuan 3 orang adalah yang paling tercantik di zaman di Israel pada waktu itu. Karena Tuhan berjanji, dia katakan tadi sini, tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada dia. Karena dia setia mengikuti Tuhan. Ini Ayub. Ayub dipulihkan dari segala kehilangannya yang ia alami. Dalam percobaan yang diberikan iblis pada waktu permulaan. Kita bisa baca dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya. Ayub dicobai iblis. Tetapi dia setia kepada Tuhannya. Dia sangat setia. Allah menggantikan segala kepunyaan Ayub dengan berlipat ganda. Itulah akan Allah lakukan pada kita sebagai orang-orang percaya yang ia benarkan.
Jadi kita ini sebagai orang-orang yang percaya, semua kita ini, kita harus imani bahwa Allah kita adalah sumber segala-galanya. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Nah, biarlah khotbah firman di siang hari ini kita boleh pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bisa kita aminkan Tuhan dengan rencana-rencananya yang baik, yang tidak pernah gagal. Karena Tuhan kita adalah yang mengasihi kita serta penyayang. Berbahagialah jemaat kekasih Tuhan yang telah mendengarkan firman di siang hari ini, serta memelihara dan pakailah di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari